Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa MNC Muslim? Senang sekali saya Syafira Hardani bisa menemani Anda dalam acara Belajar Islam. Karena kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, ada banyak sekali hal yang bisa kita diskusikan, terutama bagaimana sih caranya kita memperkenalkan apa makna Ramadan kepada anak-anak kita. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Maria Ulfa Ansor. Beliau adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan kemudian ada Ibu Nengdara Afiah dari Komnas Perempuan. Senang sekali sudah bertemu lagi dengan ibu-ibu di sini. Kita akan banyak ngobrol nanti Ibu. Baik, sebetulnya apa sih yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita mengenai Ramadan? Mungkin dari Mbak Maria dulu. Ya, mungkin pertama kita bicara dulu tentang puasa itu apa gitu ya. Karena ini kaitannya dengan anak-anak, saya kira puasa itu adalah menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ini puasa secara fisik ya. Nah, yang kedua setelah kita mengetahui bahwa puasa itu adalah kita mulai tidak makan minum dari mulai imsak ya, yang lazim disebut imsak sampai dengan maghrib gitu. Kemudian apa sih maknanya sesungguhnya puasa itu gitu ya. Kalau kita lihat menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks, termasuk juga menahan hawa nafsu. Semua nafsu-nafsu yang berhubungan dengan tadi dua hal, makan, minum, dan melakukan hubungan seks, ini juga ada nafsu-nafsu lain yang saya kira bisa ditahan. Nah, jadi artinya bahwa atau hikmah dari puasa ini adalah yang pertama, kemudian yang nampak dari ketentuan ini adalah mendisiplinkan kita. Kita menjadi mengamalkan disiplin untuk tidak makan minum dari jam sekian sampai jam sekian. Satu, mendisiplinkan diri. Yang kedua, hikmah di balik perintah puasa ini adalah membuat orang kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu ada nafsu terutama nafsu-nafsu yang jelek ya, atau nafsu yang tidak baik. Ini juga menjadi dengan berpuasa kita kemudian mampu menahan diri dari bergunjing, mampu menahan diri dari menyakiti orang lain, mampu menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Jadi saya kira ini juga menjadi hikmah dari puasa. Kemudian hikmah yang lain tentu saja dengan kita berpuasa menahan lapar dan haus, ini juga diharapkan dari puasa itu berimplikasi kepada kita yang mengamalkan puasa tidak sekedar haus dan lapar secara fisik, tetapi bagaimana berempati kepada orang yang kebetulan setiap harinya mengalami hal yang sama. Mereka mungkin haus dan lapar karena memang tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum gitu. Mereka harus dengan kerja keras untuk mendapatkan minuman dan makanan. Paling tidak ini menumbuhkan empati itu kepada kaum yang kurang beruntung atau pada kawan-kawan saudara-saudara kita yang belum bisa mendapatkan makanan. Lalu hikmah yang lain saya kira dari berpuasa ini juga menumbuhkan solidaritas, menumbuhkan solidaritas di antara sesama kita dengan haus dan lapar, dengan juga bangun malam gitu, tengah malam gitu. Saya kira itu yang ini. Iya. Jadi memang kalau seperti yang Ibu Maria tadi sampaikan, belajar untuk disiplin, kemudian belajar untuk berempati. Jadi sebetulnya itu yang hendak ditanamkan kepada anak-anak. Ada masukan nggak, Mbak, untuk pemirsa di rumah misalnya, bagaimana sih sebaiknya untuk mengajarkan itu? Apakah harus ada paksaan? Nggak boleh makan ya gitu, atau bagaimana sebenarnya memperkenalkan spirit dari Ramadan itu sendiri tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga nilai-nilai di balik
lapar dan haus itu tadi? Ya, saya kira nilai-nilai yang nampak sekali dari perintah puasa ini adalah tadi bagaimana tidak sekedar ibadah-ibadah ritual, tapi juga ibadah-ibadah sosial. Karena di dalam berpuasa ini juga banyak sekali anjuran-anjuran, terutama dalam kaitannya dengan sodakoh ya. Itu bahwa ayu sodakoh afdal, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa sodakoh di bulan puasa gitu, sodakoh di bulan Ramadan. Jadi ini juga menjadi salah satu yang saya kira nilai ini menjadi sangat positif gitu ya. Kita sudah bisa berempati, kemudian di sisi yang lain juga perintah untuk bersedekah di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian nilai lain saya kira tentu saja ada amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ini juga tidak hanya kita berpuasa di saat bulan Ramadan, ini puasa ini juga diharapkan berimplikasi pada ibadah kita setelah Ramadan berikutnya. Kira-kira puasanya hanya 1 bulan, tapi 11 bulan yang akan datang. Ini yang juga menjadi mata rantai. Saya kira implikasi dari puasa itu harus bisa ditindaklanjuti selama pasca Ramadan. Setelah, saya kira begitu. Jadi ibadahnya nggak cuma sebulan. Betul. Gitu. Kalau dari Teh Neng, gimana pandangannya? Apa sih sebaiknya yang dilakukan orang tua begitu? Karena kali ini kita membahas tentang parenting. Tentang apa sih yang paling pas gitu kira-kira untuk kita mengajarkan kepada anak tentang puasa. Tapi maaf, kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan berikut ini.